Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah tradisi keagamaan kuno di Indonesia bisa berubah jadi mesin penggalangan dana modern yang super besar? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas sistem di balik salah satu operasi amal terbesar di dunia. Coba lihat angka ini, 327 triliun rupiah. Wow, itu potensi zakat tahunan di Indonesia loh. Dan ini bukan sekedar angka besar ya, ini adalah skala yang, ya ampun luar biasa banget. Angka inilah yang jadi fondasi dari kisah transformasi yang mau kita telusuri bareng-bareng. Dan pertumbuhannya itu gila-gilaan. Lihat aja grafiknya. Dulu di awal tahun 2000-an ya cuma beberapa miliar. Sekarang target di tahun 2024 itu sampai 1,1 triliun rupiah. Nah ini kan jadi pertanyaan besar ya. Gimana ceritanya pertumbuhan dan pengorganisasian kayak gini bisa terjadi? Kok bisa? Ternyata salah satu jawaban utamanya ada di timing. Yep, bulan suci Ramadan. Ini adalah musim puncaknya. Bayangin aja sekitar 30-40% dari total donasi setahun itu terkumpul di bulan ini. Makanya nggak heran kalau Ramadan jadi fokus utama, jadi pusat dari seluruh strategi penggalangan dana mereka. Oke, sekarang yuk kita bedah gimana sistem ini dibangun dari awal. Kita akan lihat gimana sebuah pilar tradisi yang sudah kuno dimodernisasi dan gimana mereka membangun sebuah sistem nasional yang pondasinya itu kepercayaan dari masyarakat. Perjalanannya ini panjang dan menarik banget loh. Dulu waktu zaman kerajaan, pengelolaannya tuh masih informal, lokal-lokal aja. Masuk era kolonial, sengaja dipisahkan dari urusan negara. Nah, setelah merdeka pun, sistemnya masih desentralisasi, masih sendiri-sendiri. Baru deh di tahun 1999, semuanya mulai diformalkan lewat undang-undang. Puncaknya di tahun 2011, semuanya dipusatkan di bawah satu badan nasional yang kita kenal sekarang sebagai Baznas. Nah, yang jadi tulang punggung dari semua sistem formal ini adalah amil zakat. Siapa sih mereka? Gampangnya, mereka ini individu atau lembaga resmi yang sudah dapat lampu hijau dari pemerintah untuk ngurusin pengumpulan dan penyaluran zakat. Merekalah garda terdepan yang dipercaya dalam sistem ini. Kepercayaan itu kan nggak datang tiba-tiba ya. Nah, ini dibangun di atas 3 pilar utama. Yang pertama, aman syar'i. Artinya, semua harus sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, aman regulasi, yang berarti harus patuh sama aturan main dari pemerintah. Dan yang ketiga, aman NKRI, maksudnya harus aman dan sejalan dengan keutuhan negara kita. 3 pilar inilah yang bikin para donatur merasa aman dan percaya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, formulanya. Kita akan bongkar strategi di balik kesuksesan yang luar biasa ini. Karena ini bukan cuma soal tradisi loh, tapi ada strategi yang benar-benar dirancang dengan matang. Jadi, apa sih rahasia di balik pertumbuhan yang meledak ini? Yuk kita ungkap komponen-komponen inti dari strategi mereka. Rahasia pertama ternyata dimulai dari orang-orangnya. Betul, dari timnya. Sebuah tim penggalangan dana yang efektif itu katanya harus punya 4 sifat ini. Energik, terampil, optimis, dan santun. Ini jadi fondasi utama buat ngebangun tim yang solid. Terus ada formula inti yang jadi panduan seluruh operasi mereka. Sederhana tapi powerful banget. Gampangnya gini, keberhasilan penggalangan dana itu sama dengan keberhasilan dalam 3 hal, komunikasi, pelayanan, dan saluran. Sesimpel itu. Oke, itu kan formulanya ya. Sekarang gimana cara mereka menerapkan formula ini di dunia nyata? Apalagi di zaman digital kayak sekarang. Yuk kita lihat toolkit modern mereka. Kuncinya itu ternyata pendekatan multisaluran. Jadi mereka nggak milih-milih. Cara-cara tradisional kayak buka konter langsung atau layanan jemput zakat itu tetap ada. Tapi di saat yang sama mereka juga gaspol di dunia online. Ada transfer bank, website, QRS, sampai aplikasi fintech. Tujuannya biar semua orang dari generasi manapun bisa berdonasi dengan mudah, nggak ada yang ketinggalan. Dan ngomongin soal digital, transformasi mereka ini benar-benar total. Coba deh lihat, semua jalur pembayaran modern diadopsi. Mulai dari transfer bank dan ATM, website resmi, virtual account, QRIs yang sekarang ada di mana-mana, sampai kerjasama dengan aplikasi fintech dan e-commerce. Ini udah jadi satu ekosistem donasi digital yang lengkap banget. Nah, ingat kan tadi di formula ada komunikasi dan pelayanan? Gimana cara mereka menjalankannya? Wah, ini juga ada playbooknya sendiri. Langkah pertama, mereka bangun citra yang profesional dan transparan lewat media massa. Terus, mereka deketin calon donatur langsung, lewat SMS, WhatsApp, atau email.
Mereka juga sering bikin kampanye tematik yang, wah, inspiratif banget. Dan yang terakhir, pelayanannya juara. Ada layanan konsultasi, dan begitu kita donasi, konfirmasinya langsung dapat saat itu juga, cepat dan terpercaya. Oke, sistemnya canggih, strateginya matang. Terus tujuan akhirnya apa sih? Ternyata ini bukan cuma soal ngumpulin duit loh. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal menjadikan kegiatan memberi sebagai sebuah strategi nasional. Dan semua mesin penggalangan dana yang kita bahas tadi, itu muaranya ya ke sini, ke tujuan utamanya. Semuanya terangkum dalam slogan nasional ini, Zakat Menguatkan Indonesia. Jadi tujuannya adalah memakai kekuatan filantropi ini sebagai alat untuk memperkuat bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keren ya? Dan ini bukan gerakan biasa loh, karena sistem ini didukung penuh sampai tingkat pemerintahan tertinggi. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang jadi payung hukumnya. Bahkan ada instruksi Presiden di tahun 2014 yang mewajibkan pengumpulan zakat di semua BUMN dan instansi pemerintah. Ini bukti kalau zakat sudah jadi bagian dari kebijakan nasional. Tapi, di tengah semua data, strategi, dan formula tadi, ada satu kutipan yang dalam banget dari materi sumbernya. Penggalangan dana adalah seni lembut untuk mengajarkan indahnya memberi. Kalimat ini seolah mengingatkan kita lagi bahwa inti dari semua ini sebetulnya sangat manusiawi dan ya filosofis. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik untuk direnungkan. Kira-kira gimana ya caranya sektor-sektor lain bisa meniru formula ini? Memadukan tradisi, teknologi, dan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah-masalah besar zaman sekarang. Karena model yang unik dan sukses ini, wah jelas banget ngasih banyak pelajaran berharga buat kita semua.